Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Sebelum kita mulai acara ibadah kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 391 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 409 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat minggu ini yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Demikianlah hukum Taurat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 38 ayat 2 dan 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 411 ayat 1 dan 2. Epistel minggu ini yaitu dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita membaca secara responsorial. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata padanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu
apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar, tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 1 dan ayat 2.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar pujian dari KOR KMKO Teknik Unhas. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta, Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat di tempat ini, kami dari Panitia Kemah Rohani 2023 KMKO Teknik Unhas mengucapkan banyak terima kasih karena boleh menerima kami untuk beribadah bersama di tempat ini. Sekarang kami akan membawakan sebuah pujian, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.
Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat Minggu 15 Oktober 2023 sebagai berikut. Topik minggu ini adalah banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 15 Oktober 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk STT atau Sekolah Pendeta. 62. Pada hari Minggu 22 Oktober 2023 yang akan datang kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP atau BPP HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian di wilayah Galilea hari Rabu 18 Oktober 2023 di rumah keluarga Bapak D. Pangaribuan F. Boru Simanjuntak, tempat gedung sekolah minggu, masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman 8A1 penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2023-2024 mulai hari Minggu tanggal 17 September 2023 yang lalu. Gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2023-2024. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar di CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa kopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Pembukaan pelajar CD 2023-2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Adapun pelajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Alberto Daniel Situmorang. 2. Jesselyn Andita Boru Tapea. 3. Agatha Priscilia E. Boru Simanjuntak. 4. Angelika Novita M. Boru Simanjuntak. 8A2 kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini 15 Oktober 2023 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sumbu Binasa Goa, Jalan Malinu nomor 40, Sumbu Binasa, masuk pukul 17.00 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon parladu, maka Pungwa Nama Ebenezer berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A3 Rapat Pendeta Hatopan HKBP tahun 2023. Sesuai surat undangan Opui Eporus HKBP nomor 107/L-16/19 Romawi/2023 hal pelaksanaan Rapat Pendeta Hatopan HKBP tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat 16 sampai 20 Oktober 2023. Tempat Parhutaan HKBP Jetun Silangit, Tapanuli Utara. Pendeta Riz Johnson Simao Mamura STH, MTH MM dan Pendeta Polisman DM Lubis MTH pada hari ini Minggu sore 15 Oktober 2023 akan berangkat ke Jetun Silangit untuk mengikutinya dan rencananya kembali ke Makassar pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Kita bawa dalam doa semoga rapat berjalan dengan baik dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. 8A4 ibadah minggu. Pada hari Minggu
ibadah Minggu bahasa Batak dan bahasa Indonesia disatukan di gereja bahasa Batak, dan ibadah tersebut menggunakan bahasa Indonesia. B. Jemaat yang sakit. Daftar jemaat yang sakit, datanya dapat kita lihat di lembar warta jemaat, tercatat 12 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Oktober 2023, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, datanya dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh umatnya. Jadwal pemakaian gereja, pemakaian soko, daftar donatur pembelian lahan gereja untuk Gospel Goa maupun laporan keuangan dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing atau pesan di grup WA di wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat. Mari kita puji Tuhan melalui kidung jemaat dari 428 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya buat kita demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca di sini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang sebuah perumpamaan ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita masing-masing, menjadi sebuah perenungan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di sini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita mau diingatkan bahwa ketika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi bahagian dari orang-orang yang telah dipanggil. Kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk boleh memasuki kerajaan sorga. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita layak terpilih seperti itu? Disinilah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ternyata tidak cukup hanya kita modal dibaptis, tidak cukup kita modal hanya mengaku percaya kepada Yesus, maka otomatis kita akan sampai ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mau mengajarkan, mengingatkan kepada kita, mari kita mengevaluasi diri kita. Banyak orang yang terpanggil,
banyak orang yang tercatat sebagai seorang Kristen, banyak orang yang tercatat sebagai jemaat yang percaya kepada Yesus, tetapi belum tentu orang-orang yang tercatat itu masuk ke dalam kerajaan surga. Maka inilah yang menjadi perenungan bagi kita bersama, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui nas firman Tuhan yang baru kita baca di sini. Di epistel tadi dari kitab Keluaran sudah jelas kita mau diingatkan juga dari situ. Di epistel kita tadi menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga juga bagi kita. Contoh nyata, kasus nyata, bagaimana banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Orang-orang Israel yang ada di dalam Mesir, di tanah Mesir, mereka dipanggil oleh Tuhan supaya mereka masuk menuju suatu tanah Kanaan yang diberkati oleh Tuhan dengan susu dengan madu yang berlimpah katanya. Tapi kalau kita melihat kenyataannya di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi bahwa ternyata sikap dan perbuatan mereka tidak mencerminkan orang-orang yang layak untuk tinggal di tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat apa yang kita baca tadi di dalam kitab Keluaran itu, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan di hadapan Tuhan. Akhirnya kalau kita melihat sejarah, dari kurang lebih 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir, ternyata hanya tinggal 2 orang yang terpilih bisa mendiami tanah Kanaan. Dari 2 juta orang di tanah Kanaan, dari tanah Mesir, dapat kita bayangkan itu berapa persen? Dari 2 juta orang hanya tinggal 2 orang yang layak untuk masuk ke tanah Kanaan. Artinya yang mau kita lihat di situ itu menjadi sebuah gambaran nyata bagi kita bahwa ternyata kita tidak bisa menjadi menjadi seorang Kristen. Bahwa ternyata tidak mudah menjadi seorang yang bisa layak dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di sini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan bersama, apakah kita adalah orang-orang yang telah layak menjadi dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita menilai sendiri diri kita, mari kita mengevaluasi kembali, jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Kita yang tahu tentang diri kita, kita yang tahu tentang perbuatan kita, kita yang tahu tentang sikap kita. Maka mari kita melihat diri kita masing-masing, apakah kita ini masih layak menjadi orang yang akan dipilih oleh Tuhan untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi perenungan bagi kita bersama melalui nas firman Tuhan di sini. Perumpamaan Tuhan Yesus di dalam nas kita ini memberikan kepada kita ada pesan-pesan yang tersirat yang perlu untuk kita dalami supaya kita dapat memahami siapa yang terpanggil dan siapa yang terpilih. Apakah kita hanya terpanggil tetapi tidak terpilih? Maka bagaimana kita menerima pesan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Mari kita melihat dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah dikatakan tadi di situ, raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Itu adalah sebuah gambaran tentang Tuhan yang menyediakan kepada kita ada sukacita yang Tuhan sediakan kepada kita. Bahwa raja yang mengadakan perjamuan kawin itu adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan bagi kita kebaikan. Tuhan yang menawarkan kepada kita hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dia panggil kita supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Dan ada kehidupan kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kemudian di cerita selanjutnya dikatakan ternyata yang diundang itu tidak datang. Orang-orang yang telah diundang itu mereka tidak datang
Segala sesuatu telah disediakan oleh sang raja untuk dinikmati oleh para tamu undangan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika dia mengadakan suatu pesta, tetapi ternyata yang diundang tidak datang. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan daripada seseorang. Apalagi itu adalah, kalau dikatakan di dalam nas kita ini adalah seorang raja. Artinya dia bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang memiliki status yang tinggi di antara orang-orang yang lain. Tetapi dapat kita bayangkan bagaimana seandainya kalau kita katakan ini raja, kita anggap dulu presiden. Kalau presiden itu buat pesta, kemudian tak ada yang datang yang diundang, bisa kita bayangkan bagaimana malunya, bagaimana perasaan presiden. Seperti itu juga yang digambarkan oleh perumpamaan ini. Bagaimana kalau tidak datang orang-orang yang telah diundang itu? Maka apa yang dilakukan oleh raja itu, ternyata sekalipun yang diundang itu tidak datang, masih sabar. Dia masih sabar, walaupun yang diundang itu tidak datang. Dikatakan dari di situ bahwa raja itu mengutus kembali hamba-hambanya supaya disuruh, diajak lagi datang yang diundang itu supaya datang kembali, diingatkan kembali, ayo datang ke pesta. Tetapi ternyata kalau kita baca, ternyata mereka punya banyak alasan untuk tidak datang. Ada banyak alasan mereka untuk tidak datang. Ini adalah sebuah gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan adalah sebenarnya ini adalah sikap daripada orang Israel itu sendiri. Orang Israel yang tidak menerima undangan Tuhan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Orang Israel telah diundang oleh Tuhan untuk menikmati keselamatan dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan, nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, mereka tolak. Bahkan Yesus sendiri yang telah datang dari surga ke dunia, mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Itulah yang Tuhan Yesus perlihatkan. Ternyata orang Israel menolak undangan Tuhan. Maka apa yang terjadi setelah yang diundang itu tidak datang? Karena para undangan itu tidak mau datang, maka dikatakan raja itu tetap tidak berputus asa. Sabar masih tetap. Apa yang dia lakukan? Dia mengutus hamba-hambanya untuk mengundang dan memanggil semua orang-orang yang ada di jalan-jalan. Dia mengundang semua orang yang ada di persimpangan jalan. Mau itu orang baik, mau itu orang jahat, datang semua ke pesta. Ini adalah gambaran yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus juga, bahwa bagaimana ketika orang Israel menolak Tuhan, ketika orang Israel menolak Yesus, masih ada banyak orang di dunia ini yang akan Tuhan panggil dari bangsa-bangsa seluruhnya, termasuk kita saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan yang telah Tuhan sediakan itu. Kemudian setelah kita masuk ke dalam perjamuan itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kan di sini dalam perumpamaannya. Kemudian raja itu melihat bahwa di antara tamu-tamu itu, tamu-tamu yang dari jalan-jalan tadi, ternyata ada yang tidak berpakaian pesta. Ada yang tidak berpakaian pesta. Maka raja menyuruh hambanya untuk memanggil itu orang. Kenapa dia tidak berpakaian pesta? Maka dikatakan dari situ disuruh kepada hambanya untuk mengikat orang itu dan mencampakkannya ke dalam kegelapan. Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ayat ini mungkin sedikit agak membingungkan. Kok tega-teganya si raja tadi, masa karena pakaian aja kok mesti sampai diikat, dibawa ke tempat kegelapan yang kok mesti seperti itu hanya karena pakaian? Mungkin orang bertanya, apakah masa seperti itu hanya karena pakaian? Kan gitu. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di sini adalah perumpamaan
yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Ini bukan tentang pakaian secara fisik yang mau Yesus ajarkan kepada kita, tetapi adalah pakaian secara rohani yang mau Yesus ajarkan. Sama itu misalnya kalau kita, seandainya misalnya kalau kita diundang presiden datang ke istana, kita tidak akan mungkin berpakaian sembrono, semiskin-miskinnya kita. Tetap kita akan mengikuti protokol istana yang sudah ditetapkan. Kita tidak akan bisa masuk ke istana dengan sesuka hati kita, tidak. Kenapa? Karena itu adalah petinggi. Artinya demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka ada aturan Tuhan yang harus kita ikuti. Jadi bukan soal masalah pakaian jelek atau bagus, bukan itu. Tetapi Yesus mau menjelaskan bahwa panggilan Tuhan itu, sekalipun yang dipanggil itu adalah dari jalan-jalan, sekalipun yang dipanggil itu adalah dari orang-orang yang miskin, orang-orang biasa, tetapi Tuhan Yesus mau katakan kepada kita bahwa panggilan Tuhan itu adalah anugerah. Sekalipun anugerah itu adalah gratis, sekalipun anugerah Tuhan itu adalah cuma-cuma diberikan kepada kita, tetapi anugerah Tuhan itu bukan murahan. Tetap kita harus menghargai panggilan Tuhan itu. Maka ini adalah gambaran kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita telah masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak otomatis kita bisa menikmati kerajaan sorga, tidak. Tetapi kita harus diingat bahwa hanya orang-orang yang memiliki sikap dan perilaku yang seturut dengan kerajaan Allah yang layak untuk boleh bersama-sama dengan Allah di dalam persekutuan. Hanya di dalam perilaku dan sikap yang layak, hanya orang-orang seperti itulah yang bisa layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka inilah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk bisa kita melihat seberapa jauh kita bisa memahami siapa yang layak, siapa yang tidak layak untuk masuk, untuk dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka mari kita lihat dari perumpamaan ini ada beberapa hal tadi yang kita perhatikan. Yang pertama adalah ada orang yang tidak mau datang, diundang tetapi tidak datang. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mengimani Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai membunuh pemberita-pemberita Injil. Mereka tidak mau menerima, mereka menolak. Siapa yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga? Yang pertama jelas dikatakan adalah orang yang tidak percaya. Orang yang tidak mengimani Yesus otomatis tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Diundang tetapi tidak datang. Diinjili tetapi para penginjilnya pun ditolak dan dibunuh. Ada banyak orang di dunia ini yang menolak Tuhan Yesus. Itu yang pertama, orang yang menolak Tuhan Yesus. Kemudian ada orang-orang yang beralasan. Orang-orang yang beralasan itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus karena alasan-alasan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang sekarang di dunia ini yang tidak percaya lagi akan eksistensi Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya akan adanya keberadaan Tuhan di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan di dalam dunia ini sudah banyak orang yang tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada kuasa dunia. Banyak orang sekarang sudah bertuhankan teknologi. Banyak orang yang sudah bertuhankan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang sudah bertuhankan uang. Banyak orang yang sudah bertuhankan kekuatannya sendiri. Itu yang terjadi di dalam dunia kita saat ini, sehingga tidak lagi mempercayai akan Allah yang adalah Roh yang menciptakan langit dan semesta. Tidak. Orang sekarang telah bertuhankan teknologi, pengetahuan, ilmu. Mereka hanya percaya akan sesuatu yang dapat dilihat. Tuhan menolak yang seperti itu.
Tetapi kemudian juga yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Ada orang yang menerima panggilan Tuhan. Kita sekarang yang berkumpul di sini, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita percaya pada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga katakan, tidak otomatis juga kita sampai ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang layak sampai ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang cara hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nas ini menjadi sebuah evaluasi kembali kepada kita. Apakah kita sudah berpakaian yang layak dalam tanda kutip untuk datang masuk dalam kerajaan surga? Apakah kita sudah berpakaian yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Artinya pakaian yang layak itu adalah cara hidup kita, perilaku kita. Apakah telah sesuai dengan firman Tuhan? Itu evaluasi dari kita sendiri, kita yang tahu tentang kita masing-masing. Atau saat ini kita masih berpakaian yang tidak layak. Artinya pakaian yang tidak layak itu adalah pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang masih dilumuri oleh dosa dan kejahatan. Apakah kita masih berpakaian dosa? Apakah kita masih berpakaian kejahatan? Apakah kita masih berpakaian hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan? Kita yang tahu baju yang seperti apa kita pakai. Kita yang tahu baju yang kita pakai sehari-hari. Apakah itu baju yang bagus? Apakah itu baju yang baru? Apakah itu baju yang wangi? Ataukah itu baju yang kotor? Kita yang tahu. Kita yang pakai sehari-hari. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, evaluasi bagi kita. Mari kita lihat baju yang seperti apa yang kita pakai. Tentu Tuhan katakan kalau itu adalah tidak baju pesta, maka Tuhan akan tolak. Engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi perumpamaan Tuhan Yesus ini hanya memberikan kepada kita sebuah evaluasi. Mari kita kembali melihat diri kita. Sudah sejauh mana? Apakah kita sudah benar-benar dilayakkan oleh Tuhan ketika misalnya pada saat ini kita diberikan Tuhan pilihan? Apakah kita sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu saat ini Tuhan. Engkau mengajar kami dari perumpamaan ini Tuhan, untuk boleh kami mengevaluasi, mengenali diri kami masing-masing. Tuhan yang telah panggil kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Tuhan ajar kami, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah Tuhan layakkan kami menjadi orang-orang yang telah terpilih, melalui Tuhan yang mengingatkan kami melalui Roh Kudus, supaya kami Tuhan boleh memperbaharui diri kami, untuk boleh memperbaiki kekurangan kami Tuhan, menjauhkan diri kami dari dosa dan pelanggaran, sebab kami percaya bahwa ada kebaikan kehidupan surga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan semakin memperbaharui diri kami hari demi hari, sehingga pada saatnya Tuhan panggil kami layak memperoleh kerajaan surga, kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita yang melimpah sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya kami semakin layak. Kami tahu Tuhan hanya sedikit yang terpilih. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang layak boleh terpilih dalam kerajaan kelak. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan kami boleh bersyukur buat persekutuan kami ini Tuhan.
melayakkan kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk berdoa dan memohon kepada-Mu. Kami memohon pengasihan-Mu, berkati kami Tuhan di dalam menjalani perjalanan kehidupan kami pun. Tuhanlah yang turut campur tangan. Berkati Tuhan setiap apa yang kami usahakan. Berkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun terkadang kami menghadapi berbagai kegagalan, kami menghadapi berbagai tantangan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, mampukan kami Tuhan untuk boleh membuat sebuah keputusan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami rencanakan dalam hidup kami ini Tuhan. Sehingga kami memperoleh hasil yang terbaik untuk hari-hari yang akan datang. Berkati Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, berikan kami Tuhan pengharapan di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan turut campur tangan memberkati seluruh jemaat yang sedang sakit Tuhan. Berkati obat yang mereka konsumsi, berkati perawatan yang mereka sedang terima Tuhan. Jalan Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang dalam sukacita mereka Tuhan, berikan umur yang panjang di dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kepada mereka kesehatan dan sukacita untuk hari-hari yang akan datang Tuhan. Demikian juga kami boleh berdoa Tuhan buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami laksanakan secara khusus di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik di dalam penyertaan Tuhan, dan semuanya pelayanan di tengah gereja-Mu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga boleh berdoa Tuhan buat rapat pendeta Hatopan yang akan dilaksanakan di minggu ini di Perhutaan HKBP Turci Langit di Sporong-Porong. Biarlah Tuhan yang memberkati segala kegiatan yang dilaksanakan di rapat pendeta itu Tuhan. Berkati seluruh hamba-Mu Tuhan boleh datang penuh dengan keselamatan dan sukacita, boleh mengikuti rapat dengan baik. Biarlah semuanya Tuhan, keputusan yang boleh diambil boleh menjadi keputusan yang terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang lebih baik lagi untuk hari-hari yang akan datang. Kami juga Tuhan berdoa kepada saudara-saudara kami yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini, yaitu dari mahasiswa KMKO Teknis Unhas yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan juga memberkati persekutuan mereka. Tuhan berkati di dalam rencana kemah rohani yang akan mereka laksanakan. Biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik dan itu membuahkan hasil yang baik kegiatan yang mereka rencanakan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam persekutuan kami juga pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dan sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan dari Kidung Jemaat nomor 422. Amin.
yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, sebentar sedikit ada penyampaian. Tadi yang menyampaikan ini pujian dari kita dari KMKO Teknik Unhas. Jadi kedatangan mereka juga sekaligus mohon dukungan dari kita untuk kegiatan mereka, untuk kemah rohani tadi ya? Iya, kemah rohani yang akan mereka laksanakan, dan mohon dukungan dari kita untuk boleh memberikan sebagai rasa syukur kita untuk kegiatan juga pelayanan mereka melalui nyanyian pujian yang mereka sampaikan. Jadi sekalian mereka nanti boleh masih menyanyi kan? Iya, sekalian bernyanyi nanti mereka boleh kita memberikan sumbangan untuk keperluan kegiatan mereka. Demikian penyampaian dari kami. Kami persilakan kepada KMKO Teknik Unhas. Ya, silakan.
bukan anak Ustaz. Teknik apa kan? Teknik apa kan? Teknik apa? Ancaman dari negeri. Teknik jalan. Saya